Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara, bersama saya Dipo Nurbahagia. Polda Banten berhasil menangkap puluhan pelaku aksi premanisme beserta sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Dari penangkapan, polisi telah menetapkan 13 pelaku sebagai tersangka. Ini adalah video amatir saat polisi menangkap sejumlah pelaku aksi premanisme yang kerap dilakukan di wilayah Banten. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, kostum badut, sejumlah uang tunai, serta karcis parkir. Polisi menyebut pelaku kerap melakukan aksi premanisme seperti pencurian dengan kekerasan, pungutan liar, dan pengeroyokan. Operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota Ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas setiap aksi premanisme. Jenderal Sigit mengatakan kasus menonjol yang viral sudah ditangani dan para pelaku berhasil ditangkap. Menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat wilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin, sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Dan saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, segera lapor, dan kita akan perintahkan seluruh anggota untuk menindak tegas. Polisi mendirikan posko pemberantasan premanisme di proyek pembangunan pabrik Subang, Jawa Barat. Polisi memastikan pembangunan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat ini masih kondusif dan aman. Namun mereka tetap akan berjaga di kawasan pembangunan pabrik selama 24 jam. Polisi meminta masyarakat dan investor di kawasan Subang, Jawa Barat untuk melaporkan jika ada tindak premanisme yang meresahkan. Bentuk premanisme yang mengganggu investasi, kami dari kepolisian dibantu oleh rekan TNI dan pasti berkolaborasi dengan pemerintahan setempat akan menindak tegas dan nggak akan ragu-ragu. Sehingga harapan kami masyarakat Kabupaten Subang khususnya untuk melaporkan, termasuk dari para teman-teman investor apabila ada oknum-oknum masyarakat yang akan mengganggu jalannya investasi. Sementara itu, pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah maraknya aksi premanisme dapat mengganggu iklim usaha dan keamanan masyarakat. Presiden kini sedang berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengkaji apakah akan membentuk Satgas Penanganan Premanisme. Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas gitu. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyebut keberadaan preman berkedok ormas sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang menyebut negara harus memberikan aturan dan sanksi yang tegas bagi ormas berkedok preman yang mengganggu iklim investasi. Di lapangan sih cukup banyak ya yang kita temukan praktek-praktek yang tanda kutip jadi merugikan pengusaha, di mana kadang-kadang permintaan-permintaan bentuk uang misalnya yang tidak punya dasar. Contoh misalnya begini, ketika investor bangun pabrik, tiba-tiba datang, ya alasannya biaya keamanan, biaya koordinasi, ya kan?
Kadang-kadang kalau tidak dikasih, truk-truk yang akan mengantarkan bahan-bahan bangunan itu di Palang tidak boleh masuk. Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan yang dibentuk dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kemenko Polhukam. Setelah pembentukan Satgas Premanisme, polisi menangkap sejumlah pelaku yang diduga melakukan aksi premanisme di sejumlah daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah pemerintah membuat Satgas Anti Premanisme, polisi bergerak untuk menangkap sejumlah pelaku aksi premanisme. Kapolri memastikan akan menindak tegas setiap aksi premanisme sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai aksi premanisme perlu ditindak tegas karena mengganggu iklim investasi. Kita bahas langkah tegas pemerintah terhadap aksi premanisme bersama sejumlah narasumber, yakni Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme atau Tumpas Saur Siagian, dan juga ada Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Selamat petang. Selamat petang, Mas Pak Agam, Pak Ajam. Siap. Selamat petang. Saya ingin Bang ke Saur. Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, kita tahu bahwa sebelumnya Mensesnek menyebut Presiden resah dengan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi. Tanggapan Anda? Clear ya, jadi Presiden sudah jelas, bahkan sudah langsung memerintahkan kepada Kapolri, bahkan di atas itu juga Menteri Koordinator Politik juga sudah membentuk Satgas. Nah, kita mengapresiasi Mas Dipo, ternyata Satgas ini sudah berjalan di berbagai daerah. Kita sudah melihat cukup banyak yang segera sudah ditangkap dengan operasi ini. Ini saya kira bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah bahwa kalau tidak lagi ini segera dituntaskan, seperti tadi pengalaman dari teman-teman dari Kadin, akan sangat mengganggu investasi kita. Nah, Mas Dipo, kita melihat sekarang ini sebagian besar investor yang mau datang ke Indonesia agak berpikir bahkan mereka lari ke tetangga kita. Contoh misalnya Vietnam, saking banyaknya investasi masuk ke sana, pengangguran di sana hanya 2%, sementara kita itu hampir 40%. Nah, ini saya kira sebagai wujud komitmen pemerintah akan betul-betul menyikat para premanisme yang merusak bukan saja kenyamanan kita semua warga negara, bahkan perekonomian kita atau investor yang datang ke Indonesia. Itu komentar saya, Mas Dipo. Saya ingin ketegasannya artinya, Bang Saur. Artinya dengan melihat Satgas Penanganan Premanisme yang sudah dibentuk oleh pemerintah, ini akan mampu menghilangkan praktik premanisme berkedok ormas? Saya kira kita cukup optimis ya, Mas Dipo, karena memang mereka ini kan contoh-contoh beberapa ormas yang sebelumnya sudah mencoba mengancam kepala daerah dengan menurunkan ratusan ribu atau bahkan orang-orangnya. Kalau mereka sudah menurunkan, mereka yakin bahwa tidak mampu pemerintah mengontrol. Artinya, kalau ini nggak ditindak tegas, mereka itu sudah melampaui dari kekuatan pemerintah, bahkan mereka merasa bahwa hukum tidak akan pernah menjangkau mereka. Contoh yang berikutnya misalnya yang konkret, Mas Dipo, peristiwa katakanlah penganiayaan polisi di Depok ketika mereka melakukan penegakan hukum, menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana, mereka dikejar, dikeroyok, bahkan demi penyelamatan polisi, 3 mobil mereka tertinggal itu dibakar. Nah, padahal mereka tahu itu adalah aparat penegak hukum. Artinya adalah mereka sudah merasa lebih kuat daripada aparat penegak hukum. Nah, kalau ini tidak disikat, ini berbahaya. Baik, siap. Terima kasih, Bang Saur. Saya ingin ke Pak Bob. Pak Bob, mungkin bisa dijelaskan laporan apa yang kemudian sudah diterima Apindo, praktik premanisme seperti apa yang secara konkret mengganggu iklim investasi? Sebenarnya gangguan preman ini sudah lama ya dialami oleh para pelaku usaha, kemudian juga masyarakat umum, ya, bukan rahasia umum lagi kalau membangun rumah di daerah Cikarang dulu ya. Itu kalau kita memasukkan bahan bangunan itu pasti ada ngikutin dan minta uang gitu. Iya. Nah, cuma persoalannya sekarang eskalasinya tuh mengkhawatirkan. Mereka sudah berani sekarang bahkan tidak hanya instansi swasta, tapi instansi pemerintah pun diminta gitu loh. Ya. Bahkan sekarang tercatat ada 500.000 ya
orang yang ada di ormasnya ini tentunya meresahkan bagi dunia usaha, dan kita sudah laporkan ke Kepala BKPM ya, Pak Rosan beberapa waktu yang lalu, agar segera diambil tindakan tegas, ya, berupa tidak hanya penegakan ketertiban umum, tapi juga penegakan hukum. Nah, biasanya kan diambil, dicomot, habis itu dilepas lagi gitu loh. Iya, Ya. betul. Nah, penegakan hukumnya ini yang sebenarnya kita harapkan ke depan. Kemudian yang kedua, harus dicari juga akar permasalahannya gitu loh. Tadi Bang Saur kan bilang kalau misalnya ada preman itu akan investasi terhalang mengakibatkan pengangguran. Mungkin saja preman ini karena pengangguran yang bertambah. Nah, jadi kita juga harus lihat ya, jangan sampai akar masalahnya kita tidak tangani ya, sehingga nanti penyelesaiannya hit and run. Jadi begitu ada satgas turun, satgas nggak ada naik lagi gitu loh. Nah, jadi itu yang harus dicari akar permasalahannya. Saya sih berharap pemerintah daerah ikut turun tangan, memetakan di daerah masing-masing dan dicari akar persoalannya seperti apa. Pasti mereka itu pengangguran, udah hampir pastilah. Ya. Oke, artinya yang dirasakan oleh Apindo selama ini, penanganan pemerintah terhadap kasus premanisme yang kemudian mengganggu iklim investasi ini seperti apa? Belum terlalu baik? Ya sebenarnya ya itu yang saya sampaikan, eskalasi ya, terjadi peningkatan ya yang luar biasa dan meresahkan ya. Itu yang kita lihat ya, itu yang kita juga laporkan kepada pemerintah. Ya. Tapi dari Pak Bob sendiri pernah mengalami kasus premanisme Pak yang Bapak alami Pak selaku pengusaha? Pernah. Apa tuh Pak? Boleh diceritain Pak? Ya meminta uang, ya, kemudian juga minta ada rekrutmen khusus, ya, kemudian juga minta menjadi supplier, ya, itu kita udah kenyang lah yang seperti itu gitu loh. Tapi dan ini mengatasnamakan ormas, Pak Bob? Jelas, ya. Dan bahkan mereka berani loh memasang spanduk di pagar-pagar pabrik kita. Ya. Berapa jadi yang nanti diminta Pak Bob dari nanti ditandain pelaku? Perusahaan-perusahaan yang kolaborasi sama yang tidak kooperatif itu ditandain sama mereka. Beragam ya, kalau mintanya beragam. Kisarannya berapa? Ya macam-macam lah. Misalnya ya dia ingin jadi supplier, gimana kita menilainya tuh kalau pengen jadi supplier? Ya, kemudian dia memasukkan tenaga kerja, ya setiap tenaga kerja yang masuk itu dikutip, itu bagaimana kita menghitungnya gitu loh. Itu kan tidak ternilai lagi. Ya, yang paling parah kan sebenarnya mencederai rasa aman. Itu ini kita kira-kira kalau dinominalkan Pak Bob, ratusan juta atau mungkin miliaran? Wah, nggak bisa lah Mas. Itu kan udah rasa aman itu gimana sih kita menilainya gitu loh, ya. Oke, siap. Saya ingin ke Bang Saur lagi. Bang Saur, sebelumnya Mendagri menyebutkan bahwa ketika ada ormas yang melakukan aksi premanisme ini izinnya akan dicabut. Sudahkah sanksi itu cukup atau perlu sanksi yang lain? Sebenarnya memang di Undang-Undang Ormas, Mas Dipo, sudah terang benderang sebenarnya bahwa ada dua tindakan yang bisa dilakukan kalau ada gangguan premanisme ini. Premanisme kalau mungkin Mas Dipo tanya yang ada atau terdaftar. Jelas memang di sana kalau ormas yang telah berbentuk badan hukum mengganggu keamanan ketertiban itu bisa diberi sanksi administratif, mulai dari teguran sama dengan pencabutan atau pembekuan. Satu itu. Kedua, juga pidana sangat terang benderang di sana, Mas Dipo, bahwa kalau ada dugaan ancaman atau melakukan kekerasan atau bertindak seperti aparat penegak hukum, misalnya menyegel atau seperti tadi Pak Bob tiba-tiba membuat spanduk di properti yang tidak miliknya sendiri. Nah, itu kan sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, problemnya selama ini adalah Mas Dipo, pemerintah tidak tegas untuk menerapkan undang-undang ini. Ya, contoh-contoh misalnya yang kita sudah sebut, ada yang bahkan mengeksekusi sepihak, terlepas alasannya dia benar, tidak ada. Kemudian ormas bisa kemudian atas nama putusan pengadilan dia bertindak seperti aparat penegak hukum. Itu sudah jelas harus dipidana. Nah, masalahnya seperti bilang Pak Bob, teman-teman Apindo sudah puluhan tahun merasakan itu, tapi negara tidak hadir. Nah, karena eskalasinya makin serius, bahkan mereka mendemonstrasikan lebih kuat. Misalnya ada beberapa ormas
menunjukkan senjata secara terbuka. Katakanlah proses misalnya ada beberapa di daerah, dia mengeluarkan senjata, kemudian di depan aparat penegak hukum, tapi tidak ada segera penangkap atau upaya-upaya represif dari penegak hukum. Sehingga mereka semakin menjadi-jadi, bahkan menjadi teror di berbagai, katakanlah pabrik, ya seperti tadi Pak Bob, ada misalnya atau barang-barang bekas, kalau tidak kepada mereka di tender, tidak boleh ikut orang lain. Nah ini kan sudah berbahaya, sudah masuk ke jantung daripada perusahaan itu sendiri, korporasi itu sendiri. Ya. Nah ini juga kita minta kepada aparat penegak hukum supaya menganti-wanti ini, sehingga investor-investor itu Ya. bebas melakukan upayanya. Karena kan sederhana saja investor, dia investasi atau modal kecil dapat keuntungan, tapi kalau sebagian modal itu untuk membiayai ormas dari berbagai, katakanlah level, berganti-bergantian, Oke. nah semua modal difokuskan untuk membayar ormas ini gitu loh. Jadi Baik. kita bisa produk kita kompetitif gitu loh Mas Dipo. Baik, saya ingin ke Pak Bob. Pak Bob, kalau melihat eskalasi aksi premanisme yang kemudian belakangan meningkat, wilayah mana saja Pak yang paling rawan aksi premanisme terhadap pelaku investasi ataupun pelaku usaha? Ya terutama daerah sentra industri ya. Oke. Kawasan-kawasan industri yang mestinya kawasan itu steril ya. Kawasan yang aman ya dari tindakan-tindakan yang seperti itu ternodai, tercederai gitu loh ya. Oke. Nah, kita lihat kemudian juga kantor-kantor, termasuk kantor pemerintahan sekarang itu nggak luput dari tindakan preman itu. Surprise ya bagi saya sekarang ada satu dinas pemerintahan di satu kabupaten itu dimintain semua preman THR gitu. Dulu Gila, tuh nggak coba. pernah terjadi gitu loh. Iya, belum pernah Sekarang terjadi. kok terjadi gitu loh ya. Ini Oke. mengkhawatirkan eskalasinya betul-betul. Oke, artinya yang harus digarisbawahi adalah ketegasan pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Kita tahu di Subang ada pembangunan industri yang kemudian terganggu, Pak Bob. Ketika memang sudah diamankan oleh polisi, ini sudah cukup membangun kepercayaan investor? Sebenarnya persoalannya kan kita harus lihat ya akar permasalahannya ya. Bagaimana tidak hanya dari segi keamanan, tapi juga bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar ya. Bagaimana interaksi ya antara perusahaan dengan pemerintah daerah, kemudian juga stakeholder yang ada di situ, termasuk aparat keamanan, Oke. termasuk juga pemuka-pemuka masyarakat yang ada di situ ya. Nah itu yang mungkin ya ada masalah-masalah sosial yang terjadi ya. Biasanya kan ada masalah-masalah sosial tuh kalau di industri ya. Jadi industrinya aktif, tapi masyarakat sekitarnya mungkin mereka banyak pengangguran. Iya. Ya. Nah, sedangkan untuk diserap juga mungkin terbatas penyerapan tenaga kerjanya. Ya. Itu juga kalau tesnya diterima. Kalau tesnya nggak diterima bagaimana? Ya. Nah, jadi itu yang sering terjadi konflik-konflik yang ada. Dan dulu kita juga menghadapi pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah menghadapi itu shortcut aja. Ada kewajiban untuk menerima putra daerah. Itu dulu kita juga alami yang seperti itu gitu loh. Ya. Oke, artinya Satgas dari penanganan premanisme ini betul-betul harus secara tegas menindak para pelaku premanisme. Bukan hanya atau ormas. Satgas aja Mas Dipo. Betul, Bukan baik, hanya siap. Satgas aja, tapi akar masalahnya Baik. harus dicari. Akar masalah harus Pengangguran, dicari oleh pemerintah. kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Baik, siap. Terima kasih banyak Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Pak Bob Azam, dan juga ada Bang Saur Siagian, Koordinator Tumpas, atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan Bareskrim Polri mengkonfirmasi 31 saksi telah diperiksa yang terdiri dari teman kuliah, teman SMA, dan para pelapor untuk keperluan klarifikasi dugaan ijazah palsu dokumen. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juandani Raharjo, mengatakan terdapat 11 laporan yang diterima polisi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.